Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Nata Fitra Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembacaan menggunakan SQ3R. Apa itu SQ3R? Lalu bagaimana sih caranya menggunakan SQ3R ini? Nanti akan saya jelaskan dengan adanya siswa di SMP 3 Negeri Depok. Kalian penasaran kan gimana ceritanya? Ayo ikutin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan untuk pelajaran kali ini, itu bahasa Indonesia, dan kita akan membahas nanti tentang membaca. Siapa yang sini suka membaca? Kalian suka membaca? Kalian membaca apa aja? Oke, lalu apa aja? Menggunakan S3 membaca atau membaca saja, membaca buku terus sudah. Terus apakah dari efektif bagi kalian, apakah kalian langsung mengingat buku tersebut? Di sini saya akan menjelaskan tentang metode S3R, itu adalah metode membaca. Yang saya jelaskan dulu ya. Kalian tahu metode membaca S3R itu apa? Metode membaca S3R ini itu kalau kalian lebih efisien dan efektif di membacanya, ya kalian misalnya kan kalian lupa nih habis baca, terus biasanya isinya itu kalian lupa apa aja. Nah, dengan metode ini semoga saja bisa menambah efektif dengan dalam membaca dan efisien juga. S, di sini ada S itu adalah survei. Survei ini kalian pertama-tama kalian pilih bacaan buku, itu secara fiksi atau non fiksi, buku apa saja yang kalian suka, lalu kalian coba membaca sekilas isi buku tersebut. Ada yang mau buku kan itu sudah saya main dulu. Buku apa aja? Buku apa aja? Ini bukan si Printing dari Jambi ya. Nah, di sini survei itu yang saya jelaskan tadi. Kalian pilih dulu bacaan apa yang kalian senangi, lalu kalian coba dibaca dulu bukunya. Udah bisa semua dulu, saya kasih membacanya 10 menit ya, kalian baca.
membaginya sudah selesai, silakan ditutup kembali. Lalu yang kedua ada question. Question ini membuat pertanyaan dari buku tersebut. Coba kalian membuat pertanyaan sampai 5 saja, misalnya banyak dari buku tersebut. Apa saja bebas terserah kalian. Waktunya 5 menit ya. Silakan di soalnya saja ditulis, jawabannya tidak usah ditulis. Apakah sudah selesai pertanyaannya? Apakah sudah selesai pertanyaannya?
pertama itu adalah speed atau membaca, atau juga membaca. Nah, tugas speed ini itu membaca kembali atau menjawab soal yang kalian buat. Untuk soalnya bisa dikumpulkan ke saya. Oke, saya bacakan soalnya, lalu kalian coba membaca ulang kembali, mencari jawabannya, lalu menjawab pertanyaan kalian sendiri ya. Pertama dari Malin Kundang. Siapakah nama ibu kandung Malin Kundang? Coba Raswa dicari, dibaca terlebih dahulu lalu dijelaskan. Berdiri, coba berdiri. Mangga Rubaya. Ya, Mangga Rubaya, benar. Lalu yang selanjutnya yaitu si Klingking, cerita si Klingking dari Zaki. Siapa nama pemuda yang berasal dari negeri Jambi? Klingking, benar. Lalu yang pertanyaan yang kedua kita lanjutkan dari Malin Kundang lagi. Di mana latar tempat dari cerita Malin Kundang? Di pantai air manis Sumatera Barat. Iya, betul. Itu ada di halaman berapa? Betul. Next, selanjutnya kita dari si Klingking lagi. Pertanyaan kedua, mengapa Klingking dan Putri membakar baju lama Klingking? Ya. Apakah di situ ada jawabannya di buku kamu yang bawa? Coba berdiri. Jawabannya apa? Untuk diberkahi sama Maria Maesa. Berarti ada jawabannya di situ ya. Selanjutnya dari Malin Kundang lagi, pertanyaan ketiga, mengapa Malin Kundang ingin merantau? Karena Malin Kundang hidup dengan kemiskinan. Itu ada jawabannya. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 3 dari si Klingking, kita si Klingking, mengapa tubuh Klingking bisa menjadi besar? Apakah ada jawabannya di situ? Karena ini berundang sesuai ditinggalkan. Tapi ada jawabannya di situ ya. Selanjutnya ada dari Malin Kundang lagi nomor 4. Bagaimana sikap Malin Kundang terhadap ibunya setelah menjadi saudagar yang kaya? Apakah ada jawabannya? Dia memperlakukan ibu kandungnya dengan buruk dan berkata bahwa dia masih mengandungkan dari tidak mengenalnya. Tapi ya jadi itu ya. Jadi dari Klingking lagi. Sini pertanyaannya ada mengapa raja tidak mau menikahi putrinya dengan si Klingking? Di situ apakah ada jawabannya? Dibicarakan sama betul. Coba ini ya jelas. Karena di gosip ini sama lebih dari Oke, jadi ada jawabannya itu ya. Jadi pertanyaan terakhir dari Malin Kundang, apa yang terjadi saat Malin Kundang meninggalkan pantai dengan kapal mewahnya? Apakah ada jawabannya langsung di situ? Seperti saja yang saya tadi cerah berubah menjadi pertunjukan dan mulai terjadi kebudayaan yang berbeda. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya dari cerita Malin Kundang. Oke, pertanyaan terakhir nomor 5 dari kita si Klingking. Mengapa nenek Gegasi bisa menjadi raksasa? Apakah ada jawabannya di situ? Coba ya kita sendiri. karena sudah anak kata. Ya, jadi ada jawabannya itu ya. Oke, itu tadi adalah reading atau read. Lalu yang R selanjutnya adalah recite. Riset itu adalah menulis ulang materi dengan kalimat sendiri. Setiap
informasi yang sudah didapatkan. Jadi kalian mencoba ceritakan kembali pakai bahasa kalian sendiri. Untuk riset ini yaitu kalian menulis atau merangkum cerita yang sudah kalian baca, yang sudah kalian dari pertanyaan-pertanyaan ini kalian rangkum ceritanya sehafal kalian saja, senangkap kalian saja, kalian ceritakan dari awal sampai akhir. Baik, waktunya saya kasih 5 menit, kalian ceritakan kembali di kertas lembar di sini dan di sini ya. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Untuk bukunya saya berikan ya. Kembali untuk buku tersebut.
Waktunya sudah selesai, apakah sudah diceritakan kembali di kita sumber? Sudah ya? Oke, untuk terakhir itu ada R terakhir, yaitu review. Apa sih yang review? Review itu menjelaskan atau menceritakan kembali cerita yang kalian baca tadi. Coba kalian reviewkan atau ceritakan yang kalian tulis tadi, yang kalian rangkum, yang boleh diceritakan Raswa tentang maling kundang, diceritakan kembali untuk berdiri ya. Boleh ke depan. Oke, di sini Raswa akan review atau menceritakan kembali tentang cerita rakyat maling kundang. Silakan Raswa. Dulu kala hidup keluarga miskin di pantai Air Manis, Sumatera Barat. Keluarga tersebut terdiri dari seorang ibu bernama Mande Rubayah dan seorang anak laki-laki bernama Maling Kundang. Maling Kundang adalah anak yang baik, rajin, dan pandai. Pada suatu hari, ia memiliki keinginan untuk pergi merantau karena telah lama hidup dengan kemiskinan. Akhirnya, ia pergi memati depan hutan dengan Mande Rubayah untuk pergi merantau. Setelah bertahun-tahun Maling Kundang merantau, akhirnya ia kembali ke daerah di mana kampung halamannya berada. Saat
di luar kabar tersebut, Mandewibaya merasa sangat bahagia. Ia menghampiri Malin Kundang dan memeluknya. Tetapi Malin Kundang berkata bahwa ia bukanlah ibu kandungnya dan berkata bahwa ia adalah seorang pengemis. Akhirnya Malin Kundang dan istrinya pergi dari pantai tersebut. Saat mereka pergi, cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi gelap dan mulailah terjadi sebuah badai. Saat itu kapal yang dinaiki Malin Kundang karam dan berdangkal di pantai. Saat itu Malin Kundang diminta tersebut. Selesai, Mas Mas? Oke, itu adalah cerita Malin Kundang ya, yang berasal dari Sumatera Barat. Ini buku cerita Malin Kundang. Saya kembalikan ke kamu, silakan boleh duduk. Untuk yang kedua itu ada si Klingking dari Jambi. Zaki, silakan ke depan. Coba kamu ceritakan kembali tentang si Klingking ini versi kamu sendiri, pakai bahasa kamu sendiri. Oke? Ada seorang pemuda di negeri Jambi yang bernama Klingking. Dia menikah sama putri raja. Di hari mereka tiba, banyak masyarakat atau penduduk negeri Jambi yang mengomongkan atau gosip mengomongkan tidak cocoknya Klingking dengan putri raja dikarenakan Klingking mempunyai tubuh yang kecil. Lalu pernikahan berjalan dengan baik. Di hari kedua dia menikah, mereka atau Klingking dan putrinya membakar baju lamanya si Klingking karena untuk diberkahi sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan hari esoknya atau tempatnya di malam hari, Klingking berendam di sungai dan perlahan-lahan tubuhnya menjadi gede seperti manusia. Kita si Klingking versi kamu ya. Oke, ini ceritanya, bukunya saya kembali ke kamu. Silakan boleh duduk. Oke, di sini yaitu semua langkah metode membaca SQ3R. Mengapa kalian harus menggunakan metode ini? Karena metode ini lebih efektif dan efisien untuk kalian yang suka membaca, agar kalian tidak lupa tentang isi atau bacaan yang kalian baca itu. Biasanya anak-anak suka lupa, cuma baca buku yang senang tapi dia nggak tahu isinya apa, sehingga jadi seperti itu. Nah, agar tidak jadi seperti itu lagi, kalian bisa menggunakan metode membaca ini, SQ3R, yaitu survei, menyiapkan buku yang kalian suka, lalu membaca buku tersebut. Lalu ada question, itu kalian bisa membuat pertanyaan yang menurut kalian itu unik atau menarik bagi kalian. Lalu tip itu membaca kembali atau menjawab pertanyaan juga. Jadi pertanyaan yang kalian sukai atau kalian anggap menarik, kalian bisa dijawab kembali pakai bahasa kalian juga, tidak apa-apa. Lalu ada riset, itu menulis ulang kembali cerita menggunakan bahasa sendiri. Apabila kalian sudah melewati question dan read ini, lalu kalian bisa menceritakan kembali buku tersebut. Kayak seperti tadi, kalian tidak melihat buku tersebut, tapi kalian bisa kan menceritakan kembali atau menulis kembali tentang kisah Malin Kundang dan si Klingking tersebut. Kalian tadi ada kesusahan tidak untuk menceritakan kembali? Tidak ada kan? Tidak ada, tapi tidak ada. Nah, lalu habis decide, yaitu review. Kalian coba mereview tentang cerita tersebut menggunakan versi kalian sendiri atau bahasa kalian sendiri, menceritakan kembali ini bisa saja kalian
ke teman kalian, ceritakan kembali tentang buku kalian yang suka, yang diceritakan ke teman kalian. Siapa tahu teman kalian ini juga suka dengan buku yang kalian baca juga. Jadi untuk hari ini pelajarannya metode membaca SQ3R. Silakan kalian catat atau kalian foto juga boleh. Kita oke, untuk jamnya mungkin sudah selesai, kita akhiri. Oke, materi kita tentang metode membaca SQ3R hari ini. Semoga kalian menginspirasi kalian, juga kalian memahami tentang metode ini. Kalian juga bisa mencoba metode ini ke teman kalian atau ke keluarga kalian atau yang adik atau kakak kalian coba menggunakan metode ini untuk membaca. Itu lebih efektif dan efisien ketimbang kalian cuma membaca buku saja. Membaca buku selesai itu tidak efektif dan tidak efisien karena kalian bisa lupa dengan bacaan tersebut. Oke, kita cukupkan pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.